Semuanya dimulai saat beberapa perundung mencuri camilan si tokoh utama. Menyebalkan sekali. Bener, kan? Pria kita bilang, kalian tidak bisa seenaknya mengambil barangku. Tapi para perundung cewek itu bilang, Bung, ini kiamat, harus menimbun barang, lalu memanggilnya tidak berguna. Aduh, situasi genting butuh cara nekat, jadi dia memohon agar rotinya dikembalikan. Tapi si perundung bilang, tidak, kau cuma pemula. Sangat menyedihkan. Kejam. Nanti, salah satu perundung bilang, pria ini cuma seorang penyendiri, batu loncatan saja. Masih di lantai, pahlawan kita bilang, bolehkah aku minta kembali camilanku? Si perundung tidak suka, lalu menginjak lengannya dengan sepatunya. Tidak sopan sekali, ya? Dia menunduk dan berkata, engkau pecundang, memimpikan gadis kaya. Lalu dia mengungkapkan rahasianya. Sudah memilih kakakku, jadi mundurlah atau kau akan menderita selamanya. Babak belur, pria kita berpikir, Lin dan Liu, kalian akan menyesali ini. Lalu boom, layar game online muncul, mengatakan dia punya banyak kredit balas dendam sekarang. Waktunya balas dendam. Dia kaget, menyadari sistem jahat ini nyata, tapi dia berpikir, aku sudah cukup dipermalukan, dan sekarang sistem ini ingin aku tetap lemah. Sistem itu bilang, tidak, kau bisa balas menyerang, dan kemarahan mereka berubah jadi kredit 100 kali lipat. Membaca ini, dia bersemangat soal bonus manis itu. Dengan tekad, dia bilang, aku akan menghancurkan semua orang yang menghinaku. Lalu seorang wanita muncul, bertanya kenapa dia hanya duduk di situ. Kesal, si rambut merah bilang, Bung, kau tidak bisa pura-pura terluka dengan saus tomat. Pahlawan kita maju, memberinya sebuah paket dan berkata, hari ini aku sedang baik hati. Chu sangat malu, menjadi marah, dan bam. Lebih banyak kredit untuknya. Sistem ini benar-benar ada. Setelah memberi lebih banyak barang, dia bertanya apa itu cukup dan berkata, jika seleramu bagus, kau akan dapat lebih banyak lagi. Wanita itu berpikir dia bangkrut, tapi dermawan dan bertanya apa perbekalan itu benar-benar miliknya. Saat dia pergi, si pirang mengonfirmasi, ya. Dan jika engkau butuh lagi, panggil saja. Rasa sukanya naik 20 poin, berpikir dia dermawan dan agak imut. Dengan peningkatan rasa suka ini, dia dapat 58.000 ditambah semua hadiah untuk Chu diganti. Jackpot. Sambil merayakan, dia masuk ke gedung dan melihat dua wajah yang tidak asing. Sambil menyeringai, dia berpikir, ATM-nya sudah online. Gadis itu melihat Chunyo dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di atas, mengejek soal masalah lift. Si rambut merah bilang, si pirang tak bisa kalahkan sang dewi, tapi Yu bilang, tak takut sepatu rusak. Gadis itu membentak, jangan bicara sembarangan. Kau tidak bisa memilikinya. Tidak terpengaruh, dia berkata, akan kubiarkan saja. Dia gadis level A. Kemarahan Liu mencapai level 78. Lalu Chu Yao muncul. Pria kita tersipu karena dia pindah hanya untuk menemuinya, dan itu berhasil. Melihat sang dewi, si rambut merah mencoba memperkenalkan diri, tapi dia menghampiri si pirang, bertanya kenapa dia tidak menemuinya. Si perundung berpikir, bagaimana anak ini bisa kenal Chu? Pahlawan kita mengajaknya mengambil perbekalan, tapi dia bilang harga-harga sekarang sangat tinggi. Roti naik dari 8 yuan menjadi 160, lonjakan 20 kali lipat. Di latar belakang, si gadis God menyahut, akui saja kau bangkrut. Berhenti berpura-pura. Si pirang memamerkan perbekalan, berkata, jika kau butuh lagi, minta saja. Di luar sana, berbahaya, si gadis God marah besar. Bertanya bagaimana dia bisa dapat begitu banyak makanan. Tingkat amarahnya meroket hingga 113. Baiklah, bersiaplah untuk perjalanan liar ini. Jadi pria itu bilang, dia jago radiologi tapi bahkan tidak bisa berdebat. Ada apa ini? Gadis itu sangat kesal membalas. Pecundang, beraninya engkau mempermalukanku seperti itu? Chu, tanpa terpengaruh, memberitahu si pirang kalau dia akan tinggal di tempatnya karena dia butuh pengawal. Sistem itu bilang, Bung, kau sudah mengumpulkan lebih dari 200.000 kredit dari semua kekacauan ini. Gadis itu, dengan mata terbelalak, bertanya apa dia punya trik makanan ajaib, tapi dia hanya mengelak. Dengan pandangan curiga, dia bertanya-tanya kenapa dia begitu santai akhir-akhir ini, mencurigai dia merencanakan sesuatu. Chu salah bicara, tapi lalu dia bilang, ayo masak, aku lapar sekali. Sang dewi kecantikan menyeringai, melihat pria itu menahan pesonanya, membuatnya semakin menarik. Tapi, sebenarnya, dia ada di dapur, lega karena bisa tetap tenang. Tiba-tiba, TV menyiarkan tentang gelombang dingin besar dengan angin kencang dan hujan. Wajah pahlawan kita muram, menyadari kiamat berarti cuaca gila, mati listrik, dan entah apa lagi. Boom, lampu dapur padam. Chu bilang, kenapa listriknya padam sekarang? Gelombang dinginnya bahkan belum tiba. Ketukan keras di pintu memecah kesunyian, mengklaim itu pemeriksaan lingkungan. Di dalam, gadis berambut merah menyuruh mereka menunggu. Pria di sebelahnya berpikir ini aneh, karena pemeriksaan terakhir baru sebulan yang lalu.
Dia pikir itu karena masalah air dan listrik, tapi si tokoh utama tidak percaya, tingkat frustrasinya meningkat. Lagi pula, jika ini soal air atau listrik, pihak pengelola gedung yang seharusnya menanganinya. Merasa ada yang tidak beres, pria itu mengambil pisau, menyembunyikannya di belakang punggung, berpikir ini mungkin jebakan. Mengintip dari lubang pintu, dia melihat beberapa sosok mencurigakan yang tampak gelisah. Dia memutuskan untuk tidak membuka pintu, menyuruh mereka mengganggu tetangga saja. Mereka mengabaikannya, bersikeras pada pemeriksaan rutin. Di sisi lain, mereka mengoceh tidak jelas. Chen Yu memberitahu gadis itu untuk tetap di belakangnya, karena tanpanya tidak ada cara untuk meningkatkan kreditnya. Bingung, dia menyadari kata-katanya membuat Chu Yaojie lebih menyukainya. Lalu pintunya didobrak. Bahkan tidak takut, pertarungan tampaknya akan sulit. Mereka menyerbu masuk, berniat menjarah semua barangnya untuk bertahan hidup. Chen Yu bilang, itu adalah sesajen untuk anggota keluarga yang sudah meninggal, tapi wanita itu tidak peduli. Kesal, dia tidak akan membiarkan mereka mengambil makanannya. Dengan pisau di masing-masing tangan, dia memperingatkan para pencuri. Semua orang panik saat dia menggorok leher wanita itu. Jika mereka mau persediaannya, mereka harus melangkahi mayatnya. Panik, para pria itu menggenggam pisau mereka, siap untuk bertahan. Sambil menyeringai, pemuda itu menawarkan belas kasihan, membiarkan mereka pergi dengan sekantong makanan. Melihat situasinya, mereka memutuskan untuk menerima tawaran itu. Sambil mengambil persediaan, mereka menyuruhnya untuk tahu diri di dunia kiamat ini. Berbalik, mereka pun pergi. Senang karena berhasil mendapatkan roti. Tapi Chen Yu hanya mempermainkan mereka, tidak akan membiarkan mereka mengambil makanannya. Dia menyerang salah satu penjarah dari belakang. Melihat gerakannya, salah satu dari mereka membela diri dengan pisau. Di sampingnya, gadis itu panik sementara dia menikmati pemandangan itu. Sambil memegang pisau, pria itu mengklaim semua makanan adalah miliknya. Dengan kekuatannya, tokoh utama berkata, dia bisa menciptakan makanan dari udara kosong. Melihat si bodoh itu lengah, dia segera bergerak. Pada saat itu, dia melumpuhkan ancaman terakhir. Saat Chu Yaoji berteriak, dia bercanda agar menyimpannya untuk nanti dan mendapatkan poin baru. Memeriksa sistem, dia melihat dia hanya punya makanan dan kebutuhan pokok untuk gadis itu. Chen Yu tidak terpengaruh setelah membunuh orang-orang. Komite itu berencana mengubur mereka di taman komunitas, tapi rencananya digagalkan oleh beberapa orang di depan pintu. Tidak mau mundur, Chen Yu mengancam akan menghabisi mereka semua. Liu Ye melihat betapa gilanya dia dan berkata akan menelepon polisi. Tokoh utama maju, menendang pria itu di bagian vitalnya. Karena bertetangga selama kiamat, mereka pikir bekerja sama adalah jalan terbaik. Tapi Chen Yu lebih suka melihat dunia hancur. Gadis itu sangat marah saat menyadari dia tidak akan berbagi makanan ringannya. Jika Liu Yiyi menginginkan sesuatu, dia harus memohon atau menukarnya. Semua orang sudah muak dengan drama yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, para penjaga mulai menyerang mereka. Chu Yaoji bersenjatakan sepatu hak tinggi, siap untuk bertarung. Chen Yu mengalahkan 2 anak buah dan menyerang 2 orang terakhir. Dia menyebut duo yang ketakutan itu sampah sambil mengamati mereka. Lin diam-diam meraih sebuah vas. Kesal, dia mengancam akan menghabisi si bodoh itu dan maju. Tapi Chen Yu terlalu tajam dan melihat gerakan itu. Vas itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Setelah menghabisi Tuan Muda Lin, dia berjanji akan memberi pelajaran pada istri dan adiknya. Wanita muda itu panik melihat tubuh tak bernyawa itu. Dia segera mengakui kesalahannya dan akan melakukan apapun yang diinginkan sang pahlawan. Dia mengampuninya dan menyuruh Liu Yi untuk enyah. Chu Yaoji bercanda bahwa sang pahlawan masih punya perasaan pada gadis yang dia biarkan pergi. Sisa mayatnya dilempar keluar jendela, sebagai peringatan untuk menjauh. Dengan datangnya gelombang dingin, kakaknya Wei sedang bertugas malam itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak ada mayat di mana-mana. Wei panik ketika melihat saudaranya di antara yang tewas. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tuan Muda Lin tewas, tubuhnya tergeletak di tanah. Hujan mayat menghantam jalan, membuat orang-orang lari panik. Satu-satunya yang bisa dilakukan Wei adalah pingsan. Setelah membuang mayat-mayat itu, Chu Yaoji bertanya apa rencana selanjutnya sebelum gelombang dingin datang. Tenang. Sang pahlawan menyiapkan makanan hangat sebelum memeriksa keadaan. Sistem menunjukkan 200.000 poin membuka item toko baru. Chen Yu sangat antusias agar gadis itu mencoba masakannya. Dia terkejut merasakan suasana rumah bahkan di tengah kiamat. Tapi Chen Yu tidak punya waktu untuk makan, dia bersiap untuk gelombang dingin. Dia mendapatkan lebih banyak poin dari Chu Yao, mencapai 273.000. Di luar, orang-orang membantu adik Wei yang pingsan. Melihat Chen Yu mengawasi, anak laki-laki itu tidak senang melihatnya lagi. Sang pahlawan bertanya, apakah mereka berbicara dengannya. Setelah bercanda, dia menampar anak kurang ajar itu.
Chen Yu menghabiskan 100.000 kredit untuk meningkatkan statusnya, sempurna untuk menghadapi berandalan. Sambil melihat, pria itu kagum pada kekuatan mendadak sang pahlawan. Sambil berlutut, dia memohon belas kasihan, mengatakan pilihan sangat terbatas di dunia kiamat. Anak laki-laki di tanah itu berjanji tidak akan bercanda lagi dan akan membantu jika dibutuhkan. Sang pahlawan merenungkan situasi kakak beradik itu. Keringat dingin. Mereka menunggu keputusan Chen Yu. Penasaran, dia bertanya mengapa air dan listrik mati. Mereka menjelaskan, seluruh gedung terputus alirannya, dan mereka pergi dari pintu ke pintu menjarah persediaan. Chen Yu memerintahkan agar utilitas dinyalakan kembali dan membawa Lin Bei Wei sambil menjanjikan perlindungan. Di sofa, adik Wei terbangun saat para pria menikmati makanan lezat. Dia tidak tahu di mana dia berada. Melihat mie itu, dia bertanya-tanya tentang tumpukan persediaan. Chen Yu, sang ahli makanan, menunggu Wei bangun. Kesal, dia tidak percaya kakaknya memanggil orang asing kakak demi mie. Dia bilang, meskipun Chen Yu baik, dia tidak akan membiarkan kakaknya Han Yi datang. Bahkan untuk semangkuk mie, dia menolak untuk makan. Poin amarahnya meroket sampai dia melempar makanan itu. Wei menuntut agar dia diberi makan mie, atau kakaknya akan membalas dendam. Perlahan, dia meletakkan panci makanannya di meja dan mencengkeram lengannya dengan kuat. Tanpa terpengaruh, dia mengusirnya keluar dari apartemennya. Chu Yaoji sangat khawatir meninggalkan seorang gadis di luar kedinginan, maksudnya, siapa yang tega melakukan itu? Tapi Chen Yu, tidak, dia santai saja, tidak terganggu sama sekali. Wei hanya berdiri di sana, tidak percaya pria itu bisa meninggalkannya di lorong. Dia melihat sekeliling, dan, ya, musim dingin telah datang dengan salju dan segalanya. Sambil menggedor pintu, dia berjanji pada Chen Yu bahwa kakaknya akan mengampuninya jika dia membuka pintu. Tapi, kejutan, kakaknya sudah tiada, tewas, membeku. Chen Yu telah benar-benar menghabisi Tuan Muda Lin tanpa ampun. Tapi gadis itu, dia yakin kakaknya baik-baik saja. Lalu entah dari mana, seorang gadis berjaket musim dingin membuka pintu dan mengundang Wei masuk. Chu Yaoji, yang mengintip dari pintu, khawatir Liu Yi akan menghasut Lin Bei Wei untuk melawan mereka. Salah satu pria itu berkata, kenapa tidak membantu adiknya Wei? Dia sedang mengalami masa sulit. Wei berlari ke pelukan temannya, sangat membutuhkan penghiburan. Sementara itu Chen Yu sedang merencanakan langkah selanjutnya, semuanya strategis. Tiba-tiba, ada suara di pintu. Seseorang datang, menegangkan. Seseorang bilang mereka senang, Yi tahu kapan harus santai. Sebuah suara berkata, biarkan Chen Yu masuk, dia kedinginan dan kelaparan. Gadis itu berlutut, memohon, mencengkeram pakaiannya, terlihat sangat putus asa. Wanita itu menyuruh Yi untuk tidak merendahkan diri sampai segitunya. Ini hanya soal beberapa bungkus mie instan. Tanpa ragu, dia menyuruhnya menyingkir secepat mungkin. Gadis itu terus memohon, mengatakan itu semua salahnya. Dia akan setia mulai sekarang. Tapi pria itu, tidak percaya, tidak sedikit pun. Temannya bilang, pasti ada cara lain untuk keluar dari masalah ini. Wanita berambut acak-acakan itu mulai mengamuk, menyalahkan kakak temannya yang sudah mati karena tidak ada persediaan. Gadis itu terkejut mendengar bahwa tanpa uang kakaknya, Yi akan meninggalkan Chen Yu. Baginya, wanita itu dan kakaknya benar-benar sampah, pantas menerima akibatnya. Drama semakin memanas, seperti anjing yang saling menggonggong. Sebelum makin gila, pria itu mengungkapkan dua hal mengejutkan. Menunjuk ke arah Yi, dia menyuruhnya untuk tenang dan tidak menjadi monster. Menunjuk yang lain, dia membocorkan bahwa dialah yang membunuh kakaknya, dan wanita itu bahkan tidak tahu. Tingkat amarahnya mencapai 578, dan dia bersumpah akan menjatuhkan Chen Yu. Sebelum dia bisa mendekat, dia membanting pintu hingga tertutup. Setelah semua itu, amarahnya terus memuncak, bercampur dengan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Meninggalkan kekacauan itu, dia menyadari gadis itu luar biasa dengan temperamen yang sepadan. Dia mengumpulkan 2.272 poin amarah, sekarang punya lebih dari 400.000 kredit. Wajahnya berseri, menyadari dia menang besar dari gadis-gadis yang jatuh ini. Krunya benar-benar bingung dengan tawanya yang menyeramkan. Dengan semangat, sang bos mengumumkan mereka akan berpesta malam itu, minumannya dia yang traktir. Tapi dia merasakan ada yang aneh, firasat buruk di udara. Chu Yaoji bilang, aneh sekali listrik padam lagi, dan tidak ada yang punya pakaian hangat. Mungkin suhunya turun drastis hingga mengganggu sirkuit, bukan salah komite. Pertama-tama, tidak perlu panik. Mereka masih punya gas untuk tetap hangat. Dia memeriksa sistem, melihat dia butuh 500.000 kredit untuk membuka item toko baru. Melihat angka-angka besar itu, dia merasa wanita itu konyol karena tidak membeli pakaian hangat di musim panas. Poin amarah Chu Yaoji meroket, menyadari sang bos sedang mengeluh tentangnya. Membuatnya makin kesal, dia menyuruhnya berhenti mengomel. Dia jelas-jelas membeli selimut di musim panas.
Mengira dingin telah merusak otaknya, krunya mengawasi, agak ketakutan. Wanita itu melotot dengan 523 poin amarah, mengatakan otak pria itu sudah beku. Dengan kekacauan itu, pria itu sadar dia sedang mengumpulkan lebih banyak poin sistem. Siap mencoba peruntungan, dia punya lebih dari 519.000, membuka kunci kategori baru. Kemarahan Chu Yaoji tetap tinggi, mengatakan mereka tidak bisa menghinanya hanya karena dia punya persediaan. Sementara itu, pria itu terus menumpuk poin, mendapatkan jackpot. Lalu tiba-tiba, listrik kembali menyala dan mereka terselamatkan. Setelah menghabiskan 100.000 kredit, dia membayar tagihan untuk setengah tahun sekaligus. Dengan megafon, dia berteriak agar semua istri yang dikhianati dan ibu mertua yang menyeramkan mendengar rencana balas dendamnya. Di dalam gedung, beberapa orang menyebutnya idiot total dan mengejeknya. Sistem menunjukkan poin amarahnya meroket yang mana luar biasa bagi pahlawan kita. Itulah sensasi menjadi kaya dalam semalam. Sementara itu, krunya mengira otaknya benar-benar sudah beku. Memeriksa sistem, kreditnya mencapai 836.700. Trio itu mengira bos mereka sudah gila dan mengawasi segalanya dengan waspada. Mengabaikan semua pertanyaan, dia menyuruh semua orang untuk tidur lebih awal. Chu Yaoji sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Chen Yu. Sementara itu, suara-suara menyuruh unit 701 untuk enyah. Sekarang, mereka pikir mereka tamat, kehilangan semua harapan. Tapi sang pahlawan tahu semua trik dan tidak khawatir sama sekali. Bingung, teman-temannya mengira dia telah dicuci otak. Di luar, seorang wanita menantang mereka untuk membuka pintu, mengancam akan menghancurkan kotak listrik mereka. Itu adalah Son Shiner, selebriti internet terkenal. Mengenali suara itu, sang pahlawan di pintu mulai tebar pesona. Merasa terganggu, mereka menyuruhnya untuk berhenti omong kosong secepatnya. Tapi pria itu tidak terpengaruh oleh tindakannya atau kekacauan yang mereka sebabkan. Menjadi sangat kesal, pria itu memutuskan untuk menghancurkan kotak listrik. Dengan palu di tangan, dia melampiaskan semua amarahnya pada kotak itu. Sang pahlawan menonton adegan itu seperti film, tidak melakukan apa-apa. Son Shiner memperingatkan inilah yang terjadi jika seorang pecundang macam-macam dengan mereka. Pada saat itu, pemuda itu menunjukkan senyum misterius. Mengangkat tangannya, dia menempatkan jari-jarinya dengan pas. Tiba-tiba, kotak listrik yang penyok itu hampir seketika diperbaiki. Semua orang di sekitar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mengejek pria yang merusaknya, dia bilang pria itu lemah dan kurang makan. Tidak membiarkannya, dia mengambil palunya lagi dan memukul kotak listrik itu. Membiarkannya hancur total, dia pikir itu tidak bisa diselamatkan lagi sekarang. Wajahnya berubah cepat ketika dia melihat kotak listrik itu kembali normal. Bagi sang pahlawan, pria itu masih seorang yang sangat lemah. Mendengar kata-katanya, pria itu menatap tajam penuh amarah pada sang pahlawan. Mengangkat palunya, dia berniat untuk menghabisi Chen Yu lebih dulu. Saat dia menyerang, sang pahlawan dengan cepat menghindar ke samping. Menjulurkan kakinya, dia membuat pria itu tersandung kakinya sendiri, menciptakan kesempatan sempurna untuk menendangnya di tempat yang paling sakit. Keringat di wajah pria itu menunjukkan semua rasa sakitnya. Mulai sekarang, dia akan dikenal sebagai pangeran kehampaan. Dengan marah, wanita itu memperingatkan bahwa meskipun punya listrik, dia akan kehabisan makanan dan harus berbelanja. Mengabaikannya, dia tidak berpikir itu masalah besar. Mendengar dia adalah influencer besar, dia tidak takut dan menawarkan makanan untuk merayakannya. Melihat situasi berkembang, keduanya menjadi lebih putus asa, menyadari sang pahlawan memiliki segalanya. Dengan amarahnya yang memuncak, Son Shiner tidak percaya dia mengubah segalanya menjadi makanan. Bahkan seorang influencer dengan jutaan penggemar tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sementara krunya memegang makanan, sang pahlawan terus mendapat ancaman. Tiba-tiba, hujan telur melayang ke arah lawannya. Pria itu menyarankan anak laki-laki itu untuk segera menghentikan perilakunya. Mengabaikannya, dia mengambil sebuah mangkuk dan memukulkannya di kepala. Kehilangan keseimbangan, dia terpeleset dan mendarat di pantatnya. Setelah menyebabkan keributan besar, dia menyuruh krunya untuk masuk ke dalam apartemen. Sekarang tujuan mereka adalah menjatuhkan Chen Yu tidak peduli berapa lama pun. Mendengar gedoran keras di pintu, mereka tahu tidak akan lama lagi sebelum mereka mendobrak masuk. Memeriksa sistem, sang prajurit memutuskan untuk membuka kategori baru dengan poinnya. Matanya tertuju pada notifikasi untuk kategori pakaian yang tidak terkunci. Di luar, hujan turun sangat deras. Xu Yaoji menyadari hujan asam datang, dan pria itu berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk berjalan-jalan. Meletakkan tangan di bahu temannya, dia berkata, anak muda itu punya potensi. Memberinya jaket bulu, dia mengajaknya untuk menjelajahi area itu bersama. Bersemangat, anak itu terus bertanya pada bos, mengira dia mungkin memimpin kelompok rahasia. Dia membuka pintu, berhadapan dengan orang-orang dari sebelumnya.
Mendorong influencer itu ke samping, dia menyuruhnya untuk tidak menghalangi jalan. Kemarahan gadis itu terlihat jelas saat dia menyadari pria itu tidak menghormati seorang influencer dengan jutaan penggemar. Mencari makanan, Zhao Tian mencoba menyalahkan wanita itu atas semua kekacauan sebelumnya. Menyadari dia ingin berteman dengan pria super kuat, sang influencer menjadi sangat kesal. Dengan tekad bulat, dia menawarkan untuk bergaul dengan Chen Yu, memintanya untuk mengundangnya, menjanjikan makanan dan minuman yang enak. Tanpa pikir panjang, karakter utama menamparnya. Dia tidak percaya wanita itu berani membandingkannya dengan pria biasa. Dengan nada mengancam, dia memperingatkannya untuk tidak melakukan itu lagi, tidak takut pada apapun lagi, bahkan pada pengikutnya. Dia menampar wajahnya lagi. Marah besar. Sun Zenor tidak mengerti mengapa hanya dia satu-satunya yang tidak mencoba membuatnya terkesan seperti orang lain. Sementara itu, Zhao Tian mencoba menunjukkan dia benar-benar setia kepada kakak barunya, tetapi dia malah dipukul oleh si teman berambut biru. Melihat kekacauan itu, Chen Yu melihat sekeliling. Sebuah suara memanggil seseorang. Duduk di tanah, Wei terlihat kedinginan. Pria muda itu memakaikan jaket bulunya, mendengarkan permohonan bantuannya. Sementara gadis itu ditenangkan oleh si pria muda, Chen Yu berkata dia akan memeriksa keluar. Hujan asam sudah menghancurkan segalanya di sekitar. Tanaman dan mobil-mobil hancur total, tetapi sang pahlawan harus mengambil paket di tempat pengiriman. Saat dia berjalan di jalanan, seorang wanita yang bersandar di dinding memanggilnya dengan suara. Dengan tekad bulat, dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap itu. Dengan menawan, dia memutuskan untuk berbicara tentang masalah seperti apa gadis itu baginya. Pada saat itu, sebuah pisau tajam ditodongkan ke lehernya. Mengancam sang prajurit, dia memerintahkannya untuk segera membuka pakaian. Tapi dia mencoba segala cara untuk keluar dari masalah itu, membuat gadis itu semakin kesal. Melihat wajahnya, dia berkata wanita itu benar-benar luar biasa. Memegang erat pisaunya, dia terus mengancamnya, mengatakan akan menghabisinya jika dia tidak melakukan apa yang dikatakannya. Tanpa menunjukkan rasa takut, dia mulai melepaskan jaketnya. Marah, dia berkata jika dia tidak punya sesuatu yang berguna, dia bahkan tidak bisa berbicara dengannya. Dengan seringai, Chen Yu mencoba membuatnya lebih kesal lagi. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh di tangannya. Karakter utama mengambil kembali pakaiannya dan menyuruhnya berbicara lagi dengannya saat dia sudah belajar meminta dengan baik. Melihat tangannya, gadis itu menyadari pakaian itu telah benar-benar lenyap. Dengan tingkat kemarahannya yang meningkat, dia menyerang sang pahlawan dengan pisau. Tapi dia jauh lebih cepat dan mencengkram lengannya dengan sekuat tenaga. Dia mendorongnya ke dinding bata. Memegangi lengannya, dia berkata wanita itu tidak memenuhi syarat. Sementara dia bilang tanpa sumber daya itu, bagi Chen Yu mereka hanyalah angka, nyawa tak berharga di dunia kiamat. Dia memberinya sebuah misi, memintanya untuk mendatangi rumah sakit kota, memberinya hadiah 2 bungkus mie. Makanan itu akan cukup untuk membuatnya sangat berterima kasih, karena semut hanyalah semut. Tidak terima dengan semua hinaan itu, sang pahlawan meninju wajahnya. Di bawah hujan, dia menyentuh wajahnya yang memar karena tamparan. Tingkat kemarahannya meroket, tetapi karakter utama sepertinya tidak mendengar rengekannya. Saat hujan asam turun, dia memanggil Chen Yu. Membalikkan badan, dia memberikan alamatnya, bertaruh dia tidak akan punya nyali untuk muncul. Pada saat itu, dia berpikir akan mendapatkan perbekalannya dan membuatnya membayar semuanya. Kembali ke rumah, dia membawa sebuah paket di tangannya. Duduk di lantai, sang influencer menunggu Chen Yu muncul. Putus asa, dia memegang kakinya dan memohon agar dia menerimanya, berjanji akan memenuhi semua keinginannya. Saat dia menyadari pria itu memiliki persediaan tak terbatas, kasih sayangnya berbalik 180 derajat. Sun Center mengklaim bahwa dia sangat bodoh sebelumnya, tapi sekarang dia akan menjadi milik sang pahlawan. Membawanya masuk, dia menyuruhnya mandi, tidak ingin lantainya kotor. Sistem menunjukkan semua uang dan sumber daya yang dihabiskan untuk influencer akan diganti 100 kali lipat untuk penyimpanan. Kategori berikutnya, kekuatan super buah, terbuka dengan 3.000 kredit. Chu Yaoji tidak percaya dia mengejar sebuah paket sederhana, tetapi bos bilang dia harus mengambilnya. Membalikkan badan, dia memperingatkan bahwa dia tidak pernah bilang ingin menikahi karakter utama. Membuka paketnya, dia menemukan sebuah boneka beruang. Sambil bercanda, Ai Chao bilang dia tidak tahu bos punya sisi lembut seperti itu. Memegangi leher anak itu, keduanya pergi tidur, meninggalkan ruang utama untuk Chen Yu. Pada saat itu, rasanya seperti terjadi gempa bumi. Sebuah suara mengancam Chen Yu dari luar pintu, mengatakan akan menghabisinya malam itu. Melihat semua orang menatapnya, bos bilang dia tidak melakukan apa-apa. Jengkel, dia menyuruh semua orang untuk segera tidur. Merasa pusing, sang pahlawan menyadari dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Tidak mungkin. Bersantai di ruang tamu, dia bilang, jika wanita itu bisa membuka pintu itu, dia akan menyerahkan lencana kepala markasnya.
Serius. Anak buahnya bersemangat, sangat sefrekuensi dengan bos. Sun Sinner melihat bahwa abang ini punya sesuatu yang istimewa. Ditambah lagi, pengaruhnya gila-gilaan, seperti kelas atas, tidak diragukan lagi. Wei menyuruh mereka berdua diam, sambil menoyor kepala mereka dengan main-main. Sambil menyeruput teh, sang pahlawan berpikir keras semacam, auramu menentukan lingkaranmu, paham? Chu Yaoji bertanya-tanya apakah mereka akan membiarkan seorang wanita membangunkan seluruh blok meskipun sudah lewat waktu. Tidur. Kesal, sang prajurit bilang saat Notre Dame mencoba mengusir si rambut merah, dia adalah pelindung setianya. Tingkat amarahnya mencapai maksimal setiap kali bos berbicara. Menghampiri pintu, dia memasukkan kodenya. Di luar, gadis itu menodongkan pistol tepat ke arahnya. Memegangnya dengan stabil, dia bilang, aku akan meledakkan kepalamu, secara harfiah, pilihannya, menghabisinya atau bergabung dan mengejar mimpinya. Namun, dia belum siap untuk meninggalkan daftar balas dendamnya. Saat itu juga, sang prajurit menyadari dia berurusan dengan orang yang sangat berapi-api. Dia menutup pintu lagi, masih merenungkan blokade kekuatan epik Chen Yu. Menyerah, dia seolah berkata, kali ini kulepaskan, tapi lain kali, tamatlah riwayatmu. Membuka pintu dengan santai, Chen Yu seolah berkata, aku adalah pria yang menepati janji. Ikut denganku, ini pilihan terbaikmu. Tapi dia tidak punya waktu untuk omong kosongnya dan meninju wajahnya. Di dalam, Chu Yaoji menunggu dengan pesta mie dan daging. Terpesona oleh simpanan kiamat Chen Yu, dia seolah berkata, bagaimana ini bisa nyata? Saat itu juga, si pirang menghampiri MC, mengatakan dia kelaparan. Kesal, cowok itu bilang, santai, kakak akan menjagamu. Mendengar ini, dia sangat senang dan memeluknya erat. Sementara itu, si rambut merah bertanya pada Lin apa dia buru-buru ke rumah sakit kota karena merasa tidak enak badan. Gadis berambut pendek itu bilang, tidak ada waktu untuk mengobrol, harus sampai di sana sebelum matahari terbit. Saat itu, sang pahlawan sedang memasak, tapi Lin menyeretnya keluar dengan menjewer telinganya. Saat diseret pergi, dia bilang, aku akan segera kembali. Dan si rambut merah bilang, hati-hati di jalan. Bersantai di sofa, gadis tangguh itu berkata, jangan khawatir, orang jahat umurnya panjang, dan dia itu kuat. Di luar, gadis berambut pendek itu bertanya, apa motor ini masih bisa jalan? Sambil menyeringai, Chun berkata, ya, motor keren ini bisa mengatasi apa saja. Dengan kesal, Lin berkata, apa kau lupa soal evolusi? Akinya sudah mati. Mendengar ini, si pirang berkata, kau percaya pada cahaya. Tanpa basa-basi, dia langsung memukulnya. Sambil berteriak, dia berkata, aku pasti sudah gila, mempercayai bajingan sepertimu. Tapi sang pahlawan menyalakan motornya dan menyuruhnya naik. Tertegun, dia bertanya, kenapa motor ini tidak berkarat karena hujan? Yu berkata, jaket buluku bisa menahan hujan asam. Tentu saja, sama halnya dengan motor ini. Lalu, dia berkata, pegangan yang erat. Kita akan memulai perjalanan kiamat yang liar. Zhou berpikir, orang ini bersemangat sekali di tengah kiamat, apa dia penyelamat yang ayah sebutkan. Saat itu, sistem berkata, rasa suka Zhou Lei naik 10 poin setelah kemenangan romantis. Sang MC memiliki saldo 2.210.000 poin. Lalu, pemuda itu berkata, serahkan senjatamu untuk ditingkatkan. Gadis berambut pendek itu terkejut, dia bisa meningkatkan level senjata. Dalam hatinya, si pirang berpikir, 100x uang kembali, dan skor rasa suka gadis itu. Kemudian, mereka tiba di lokasi dan dihentikan oleh seorang penjaga. Lei berkata, hei, ini aku. Tapi pria itu berkata, tidak peduli. Pria tua itu berkata, dengan penampilannya seperti itu, dia pasti membawa segala macam kuman. Cion turun tangan, menyuruh penjaga itu berhenti bicara omong kosong. Pria tua itu berkata, mulutmu tajam juga. Secepat kilat, sang pahlawan memukul penjaga itu, membuatnya jatuh. Si pirang berkata, pasti enema gliserin, dan bilang pria itu harusnya bertingkah seperti umpan meriam. Tiba-tiba, satu regu penjaga muncul. Yo menyiapkan senjatanya, mengklaim dia akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan Dewa Crossfire. Dia mulai menembaki para penjaga, dan mereka berjatuhan seperti lalat, bahkan ada yang memohon ampun. Karakter utama hanya memukulnya dengan senjatanya. Bukan masalah besar. Mereka masuk ke dalam, dan Zhou memanggil Chin tua. Pria tua itu memanggilnya mawar kecil dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sana dengan hujan asam di luar. Dengan kesal, dia menyuruhnya tenang dan bertanya tentang kemajuan eksperimennya. Sementara itu, karakter utama mencoba meminta perawat untuk memeriksanya. Temannya menjewer telinganya, mengatakan dia cari masalah. Perawat itu menimpali, mengatakan kiamat baru saja dimulai dan bertahan hidup adalah yang terpenting. Chin menjelaskan semuanya. Tidak banyak anak muda yang sehebat Chong Wei, dan wanita itu bilang dia punya banyak sumber daya dan koneksi.
Si pirang menimpali, bertanya apakah sampah itu berlapis emas, dan perawat itu bertanya-tanya apakah dia cemburu. Dia membocorkan bahwa Chong Wei miliknya punya segalanya, dan mengatakan pemuda itu hanya mencoba mendekati adiknya untuk mendapatkannya. Si pirang berkata, kalian berdua memang cocok. Lei bercanda bahwa Chun bahkan membeli mie daging di rumah, bukan hanya roti tawar. Perawat itu tidak percaya, mengatakan sumber daya dibatasi dan para bos menimbun semuanya. Si pirang berkata, kau hidup di masa lalu. Pria tua itu bertanya apakah karakter utama dari pemerintah atau pengusaha, dan dia bilang, bukan. Gadis berbaju pink menyuruh kakeknya berhenti bertanya, mengatakan anak itu hanya pembuat onar. Lei mencoba membelanya, tapi kakaknya bilang dia hanya cemburu karena Chong Wei tidak memilihnya. Tiba-tiba, Chun menampar perawat itu, meningkatkan amarahnya sebesar 558 poin. Dia terus menampar, membuatnya semakin marah. Sambil tersungkur, dia bilang Chong Wei-nya dari kelompok Hao Wei, tapi karakter utama tidak peduli. Lalu, pria itu muncul, dan istrinya menceritakan semuanya. Dia marah, bertanya siapa yang mengganggu istrinya, dan dia menunjuk si pirang. Suaminya menyuruh anak buahnya untuk menghajar anak itu, tapi tangan mereka malah sakit saat memukulnya. Perawat itu, dengan marah, menyuruh mereka untuk menghabisi anak itu. Seorang pria mengambil pisau, tapi Chun menendangnya dengan gaya. Pemimpinnya kesal, menyebut anak buahnya tidak berguna. Lei memberitahu Chang Wei bahwa dia mendekati kakaknya hanya untuk data eksperimen. Perawat itu tidak setuju, mengatakan suaminya benar-benar mencintainya. Karakter utama mengambil data itu, mengatakan dia akan menyerahkannya jika mereka melepaskannya. Gadis itu tidak percaya anak itu adalah orang seperti itu. Pemimpinnya berkata, setuju. Perawat itu menyebut anak itu pengecut. Tidak heran dia bersama adiknya. Di latar belakang, sang adik marah besar, berencana untuk berurusan dengan Chunyo jika mereka berhasil. Dengan dokumen itu, pemimpinnya berkata mereka akan pergi. Zhou menyeringai, mengatakan dia tidak sedang jatuh cinta, dan dia dan suaminya selalu sama saja. Wanita itu berkata beberapa orang tidak ditakdirkan untuk kaya, dan karakter utama mulai mengejeknya. Perawat itu, dengan kesal, meminta suaminya bertindak, dan dia mengirim anak buahnya lagi. Karakter utama meminta waktu istirahat. Wanita itu bertanya-tanya apakah dia takut, tapi dia bilang dia belum pernah merasa takut sejak kiamat melanda. Zhao Chang sudah selesai, mengatakan ayah eksperimen ada bersama mereka, dan anak itu tidak akan terus bicara sombong. Karakter utama menunjukkan bahwa sang ayah sudah tidak ada di kelompok itu. Pemimpinnya terkejut dan istrinya menyuruh anak buahnya untuk membereskannya. Keon mulai membakar berkas-berkas itu, menyuruh semua orang untuk tenang. Kelompok itu panik, dan si pirang mengikat mereka. Lei mengamuk, bertanya apakah anak itu tahu apa yang dia lakukan, karena berkas itu sangat penting. Dia memegang bahunya, bertanya apakah dia percaya pada cahaya, dan dia menjawab ya. Anak itu tertawa, mengatakan dia. Percaya pada hal konyol seperti itu membuatnya semakin marah. Sistem mengatakan 4.695 poin kemarahan terkumpul, tukar dengan simpanan pribadi tuan rumah sebesar 469.000. Karakter utama memberitahu temannya untuk tidak stres. Dia sudah mengurus semua urusan eksperimen genetik. Seorang pria tua, sangat penasaran, bertanya apakah pemuda itu seorang jenius medis. Sambil terikat, perawat itu mulai mengejek pertanyaan pria tua itu, mengatakan dia dan suaminya bisa saja mewariskan teknologi ini. Sang MC mendekat, memberitahu wanita itu untuk tidak mengamuk hanya karena otaknya bermasalah. Dia marah, tapi karakter utama bercanda bahwa dia sudah disuntik rabies, jadi dia tidak takut. Terus mengejek, Chen bilang mentalnya lemah dan gampang marah. Membuktikan hal itu, tingkat amarahnya terus naik. Dalam hatinya, Zhou berpikir, akan kuhabisi anak ini saat kru Hao Ye muncul. Sementara itu, di apartemen, si pirang bertanya apakah Chu kurang tidur. Si rambut merah bilang, ya, tidak bisa tidur. Dan Ziner bilang jangan khawatir. Chen Yu itu hebat. Tiba-tiba, Yao lari keluar rumah dan menghilang. Pada saat yang sama, di lab, Chen bertanya, apakah anak itu benar-benar bisa mengevolusi gen dan dia hanya bilang, santai. Lalu anak itu bilang, waktunya sarapan, dan puff, perbekalan ada di mana-mana. Rahang si perawat ternganga, bertanya-tanya bagaimana bisa, karena semua perbekalan sudah dikunci. Berusaha bertahan hidup, si pemimpin bilang, aku akan lakukan apapun yang anak itu mau. Si perawat ikut campur, mengatakan dia juga bersedia melakukan apa saja. Dia menyombongkan diri bisa melakukan lebih dari kakaknya, dan si MC bilang, buktikan. Lei ikut campur, mengatakan si pirang jangan main-main, karena Qing Wei masih menjadi ancaman. Sambil menyeringai, Chen bilang jangan khawatir. Mereka akan membasmi hama-hama ini sekaligus. Gadis itu membantah, mengatakan tuan muda kelompok Hao Ye adalah seorang ahli bela diri dan berbahaya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, menuntut data genetik atau rumah sakit ini akan hancur. Seorang pria berambut ungu memperingatkan mereka punya 30 detik.
Seorang anak berambut hijau bertanya mengapa mereka tidak langsung menyerang. Anak laki-laki itu bilang mau berakhir seperti mereka dan mengatakan Supervisor Lee sudah menanganinya, menambahkan mereka akan terlihat seperti pengecut. Ketua ketiga memanggilnya bodoh. Mengawasi dari jendela, Lee berkata, Xiao Bai ada di bawah sana dan akan mengulur waktu mereka. Si MC bilang, aku mau makan dulu, membuat rekannya marah besar karena sudah lewat waktu sarapan, dan amarahnya melonjak 245 poin. Cintua berkata Xiao membutuhkannya karena ayahnya sudah tewas, dan dia akan mengulur waktu agar mereka berdua bisa kabur. Saat terikat, pemimpin itu menuntut kebebasan, tapi si MC hanya menendang wajahnya. Bukan masalah besar. Si perawat berteriak memanggil tuan muda, mengatakan dia ada di lab lantai 3. Mendengar ini, anak berambut hijau itu berkata itu suara Miao, dan mereka harus menyelamatkannya. Tapi tuan ketiga hanya menampar anak buahnya dan memerintahkan bahan peledak. Si MC muncul, mengatakan tuan muda kelompok Howie sangat tegas. Kesal, pemimpin Howie memerintahkan anak itu untuk memberitahu tuannya agar menyerahkan data atau bersiap untuk mati. Si pirang benar-benar bingung. Tuan ketiga mengatakan hanya 3 orang di Zhang yang bisa mengalahkan begitu banyak orang sendirian, tapi sang pahlawan bilang, aku yang melakukannya. Dan si bos meninjunya. Si MC cepat-cepat mundur, dan anak itu bilang pamer di kiamat itu bodoh. Dengan tatapan liar, pria berambut ungu itu bertanya apakah pemuda itu ingin mati. Sementara itu, Zhou Lei berkata akan membantu temannya, tapi Cintua berkata Yu bukan orang biasa dan tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Pemimpin itu menyuruh orang tua itu untuk menulis ulang datanya, dan perawat itu menyuruh kakaknya untuk tenang dan mengakui kesalahannya. Gadis itu bertanya apakah Xiao Baiye akan menyukainya, dan dia menjawab, ya. Sambil tersenyum, perawat itu berkata para pelamarnya bisa mencapai Xiangjing. Gadis itu hanya mengatakan standar wanita itu rendah, membuatnya sangat marah. Di luar, bos ketiga mulai menghajar sang pahlawan. Dia bilang gerakan anak itu tidak buruk, tapi dia harus tenang jika tidak ingin tewas dalam 3 jurus. Sambil menyeringai, si MC mengatakan 3 jurus sudah cukup untuk mengatasi semua orang. Saat itu juga, salah satu anak buahnya menjadi kesal dan menyerang anak laki-laki itu, tapi Zhou Lei melompat untuk menyelamatkannya. Dia terkena pukulan dan akhirnya jatuh menimpa temannya. Melihat ini, bos ketiga bertanya, apakah anak itu bersembunyi di belakang seorang gadis untuk menyelesaikan masalahnya? Para anak buah mulai menyebut anak itu pengecut karena bersembunyi di belakang seorang gadis. Kesal, gadis itu mengatakan Xiao Baiye adalah orang yang tidak bisa ditangani pahlawan itu dan seharusnya tidak pamer. Tapi Chen menyuruhnya minggir, dan mendengar itu, gadis itu langsung pergi. Kemudian, bos itu menyuruh anak buahnya mengejar si pirang. Dengan tatapan penuh amarah, Yu hanya meminta sistem untuk menanganinya. Tiba-tiba, seseorang datang dengan mobil. Itu seorang wanita yang mulai mengomeli Xiao, membuatnya gelisah. Dia Gao Zihao, putri tertua keluarga Gao, salah satu dari 3 besar di Zhang. Melihatnya, sang pahlawan bertanya-tanya mengapa dia begitu marah, sekitar 10 kali dari biasanya. Pada saat ini, Lei marah dan bertanya di mana mata Chen. Lalu, si pirang memperkenalkan dirinya pada sang pahlawan, dan temannya, yang sangat cemburu, menyebutnya aneh. Tiba-tiba, Qin Tua muncul. Gao memberitahu pria tua itu senang bertemu dengannya dan mengatakan kemampuan modifikasi genetiknya hebat. Dia mengatakan teknologi ini bisa mengubah kiamat jika dibagikan, dan Chen bertanya apakah itu harus diberikan kepada keluarga Gao. Zhou menjelaskan keluarganya punya tim peneliti genetik yang hebat dengan semua peralatan dan teknologinya. Sambil menyeringai, si pirang bertanya mengapa keluarganya tidak melakukannya sendiri, dan komentar ini menaikkan poin amarahnya. Sekarang, sang pewaris meminta pemuda itu memikirkannya dan mengatakan keluarganya adalah pilihan terbaik untuk melayani siapapun. Ikut campur, si MC berkata dia berbicara dengan orang yang salah, yang membuatnya semakin kesal. Lalu pria tua itu mengatakan teknologi modifikasi genetik yang dia buat agak jelek. Tiba-tiba, si pengganggu berambut ungu muncul dan bertanya apakah mereka sudah selesai mengobrol. Si pirang bertanya apa maksudnya, dan Xiao menuntut mereka menyerahkan data modifikasi genetik. Gao mengatakan pria itu menginginkan semuanya, dan dia bilang semua keluarga harus tunduk padanya jika dia mendapatkannya. Pada titik ini, Yu mengatakan bos itu terlalu sombong dan mengklaim dia mendapat dukungan dari asosiasi hewan. Mendengar ini, Xiao mengeluarkan pistol, mengatakan dia bukan sayuran, dan dia sudah muak dengan anak itu. Sambil marah, bos itu memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan semua orang ke dalam gedung, dan mereka melakukannya. Zhou berkata Chen membuat Xiao meninggalkan semua orang demi penelitian itu, tapi kakaknya berkata otaknya tidak sepintar itu. Sekarang Qin Tua berkata dia percaya pada kemampuan Qin untuk membawa mereka keluar dengan selamat. Tanpa pilihan lain, sang pewaris hanya mempercayai kata-kata pria tua itu. Sementara itu, Xiao menyalakan bom di luar.
Dia melemparkannya ke gedung, dan boom, meledak. Sambil menyeringai, pria itu mengatakan anak itu tidak akan bangkit karena dia juga tidak bisa. Lalu salah satu anak buahnya bertanya apakah itu cukup, dan bos mengatakan mereka menggunakan banyak bahan peledak. Tapi seseorang muncul di latar belakang. Itu adalah pahlawan yang mengatakan pria itu seharusnya tidak bermain api. Kaget, Xiao bertanya-tanya apakah anak ini monster. Sekarang Zhou memberitahu bos itu bahwa dia sudah kalah, tapi dia bilang Zhou sangat meremehkannya. Gao bertanya apa, mereka pikir bisa mengatasinya hanya dengan beberapa senjata, tapi dia berbisik pada si MC dan bertanya apakah bar mananya tidak ada cooldown, dan dia bilang tidak tahu. Mendengar ini, gadis itu terkejut dan kehilangan semua rasa percaya dirinya. Lalu, Xiao memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Dalam benaknya, si pirang tahu ada terlalu banyak senjata dan dia tidak bisa melarikan diri. Bertekad untuk mengambil risiko, dia menggunakan kekuatannya untuk mengubah senjata para anak buah menjadi pistol mainan. Melihat ini, bos ketiga menjadi gelisah dan bingung. Lalu seseorang berteriak bahwa senjatanya ada pada mereka. Itu si perundung Wei bersama krunya. Dengan cepat, sang pahlawan melompat ke dalam mobil, dan semua orang kabur. Di dalam mobil, salah satu anak memperingatkan bahwa hujan asam akan datang. Dengan cara yang lucu dan liar, sekelompok orang berdesakan di dalam mobil, termasuk sang pahlawan yang menyuruh sopir untuk pergi ke sekolah. Mendengar ini, semua orang mulai panik karena tempat itu adalah zona terlarang yang penuh dengan zombie. Sambil menyeringai, anak laki-laki itu menyuruh mereka untuk tancap gas. Si pirang, sangat kesal, mengatakan itu zona bahaya level 8, dan jika dia mau dimakan dia harus pergi sendiri. Lalu si perundung menyebutkan hujan asam sudah tiba, dan si kakek terkesan karena Yu menjaga mobil tetap utuh. Sang pahlawan bilang, tidak mungkin dia bisa menghadapi kiamat ini sendirian, jadi dia akan membantu semua orang naik level untuk melindungi orang-orang mereka. Di sekolah dasar, seekor kucing iblis menyelinap ke arah dua anak. Ia menerkam, tapi Wei menghantamnya dengan keras. Pria itu bilang tak ada yang perlu khawatir soal zombie selama ada wanita ini. Chen bertanya apa kekuatan super si perundung, dan dia bercanda kalau dia tak terkalahkan dalam bermain kelereng. Ternyata, dengan kekuatan ini, Wei punya kelereng tak terbatas, dan itu juga meningkatkan kemampuan lainnya. Seorang anak kecil bertanya apakah dia di sini untuk menyelamatkan mereka, dan dia menjawab, ya, selama anak itu menurut. Lalu si perundung bertanya apakah dia pernah melihat anak bernama Chen Yucheng dari kelas 1 tahun ketiga, dan anak kecil itu bilang, tidak. Tiba-tiba, seseorang mulai berteriak, dan wanita itu bilang dia akan memeriksanya. Dia menendang pintu hingga terbuka, membuat pintu masuk yang megah. Tapi itu hanya seorang anak botak yang mencoba pamer pada seorang gadis, membuat temannya kesal. Kemudian, mantan perundung itu bertanya tentang Chen Yucheng. Guru itu bilang mereka terjebak sejak dunia menjadi gila, dan kafetaria sudah kosong sejak lama. Dia menjelaskan bahwa beberapa orang dan makhluk zombie menyerbu tempat itu pagi ini, mengubah sekolah menjadi kacau. Setelah mendapatkan informasi, si perundung keluar dan menyuruh Chao untuk berjaga. Di ruangan lain, dia menemukan pria itu sedang memukuli seorang pria acak. Karena penasaran, Wei bertanya tentang pria yang dipukuli itu, dan anak laki-laki itu mulai menjelaskan. 10 menit yang lalu, sang pahlawan sedang mencari Xiao Qing ketika seorang pria mendekatinya. Si pirang bilang dia saudara Yu Cheng dan ingin membawanya pulang. Tapi orang-orang acak itu semua membuktikannya. Bingung, sang pahlawan berkata dia memeriksa saudaranya di sekolah setiap minggu dan bertanya apakah pria itu tidak mengenalnya. Tapi pria acak itu bilang dia tidak bisa membiarkan anak itu pergi dengan sembarang orang kecuali dia membuktikannya. Sambil melipat tangan, Yu bilang itu mencurigakan dan tidak ada anak yang boleh tinggal kecuali dia membuktikan bahwa dia adalah seorang guru. Lalu pria acak itu meminta anak-anak untuk mengatakan siapa dia dan mereka semua berteriak Guru Zhao. Sambil menyeringai, pria itu menyuruh anak itu pergi. Tapi MC bilang itu tidak membuktikan apa-apa karena dia tidak percaya kalau dia adalah saudara Xiao Qing. Mendengar ini, pria itu menjadi marah. Tapi anak laki-laki itu bercanda, mungkin dia bukan Profesor Zhao, tapi mutan dengan otak beku. Dengan wajah serius, sang pahlawan menyuruh pria itu menelepon ibunya untuk membuktikannya atau dia akan dihajar. Kesal, guru itu menyerang, tapi pukulannya ditangkis seolah-olah bukan apa-apa. Pahlawan itu kemudian memberitahu saudaranya untuk bersembunyi dengan baik dan anak itu bilang dia sudah bersembunyi. Gemetar ketakutan, guru itu memohon pada anak itu untuk tidak melakukan ini, tapi permohonannya terpotong oleh pukulan keras dari MC, membuatnya terbang. Saat itu, Wei muncul bertanya apakah pahlawan itu mengubur adiknya hidup-hidup, tapi anak itu muncul dan memanggil kakaknya. Mereka berlari satu sama lain dan berpelukan, dan di latar belakang si perundung bercanda bahwa perayaan kakaknya bahkan belum berakhir.
Yu kemudian bertanya tentang Gao Zihao dan yang lainnya, dan Wei bilang dia tidak tahu, tapi menebak Gao sedang mengajari zombie cara membaca. Sementara itu, di tempat lain di sekolah, Harris sedang memanggang zombie, mengatakan dia pemula yang membuat pilihan bertahan hidup yang bodoh. Sambil mengulurkan tangannya, dia bilang dia akan menonton perubahan monster-monster itu. Dari kejauhan, si perundung bilang kekuatan mental gadis kaya itu menakutkan. Tertawa, Chen bilang itu seperti Sazangtang. Ini membuat wanita itu marah, dan meteran amarahnya melonjak hingga lebih dari 6.000, menyebabkan kekacauan. Pada saat ini, guru itu datang dan bertanya apakah mereka semua memiliki kekuatan super sambil menjewer telinga. Temannya, De Hera bilang ya, dan menyuruh semua orang untuk segera pergi dari sana. Wanita itu mulai berterima kasih pada Regu, tapi anak-anak itu semua bilang, bukan masalah besar, hanya di sini untuk adikku, bukan untuk bermain pahlawan. Gao penasaran apakah kamu tidak memanfaatkan momen itu? Lalu Bam, sistemnya bilang, selamat, kamu baru saja mencetak 10.000. Dia hanya menatap berpikir cacing berhasil dijual. Kemudian wanita berkacamata itu mengerti, tapi dia masih sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Salah satu anggota kru bilang, bukankah kita akan menjaga anak-anak? Tapi MC-nya bilang, Bung, ada banyak taman kanak-kanak di sekitar sini. Harry setuju, mengatakan itu mencurigakan setelah gelap, dan pria botak itu menyarankan untuk memberi guru itu buah. Lalu para perundung bilang, diam semuanya, dan si pirang hanya menonton berpikir pria ini luar biasa. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Gadis itu bilang, itu peringatan bahaya. Monster sudah dekat. Mengintip keluar, sepertinya hujan asam masih turun. Tamu-tamu menginap di sekolah. Dengan itu, pria utama itu bilang, langkah pertama, bersihkan semua ancaman tersembunyi. Para perundung semua bilang, aku akan menangani lantai tengah. Kelerengku tidak pernah meleset. Sementara itu, Harris bilang, keluarga Gao akan segera menemukan kita. Semua orang bertarung melawan makhluk zombie. Pria utama bilang, aku akan menjemput Chin tua, lalu mengunci sekolah. Anehnya, pria tua itu santai menggunakan tabletnya, sementara zombie menggedor jendela. MC datang, mengalahkan zombie tanpa keringat. Keluar, Chin bilang, anak-anak punya energi. Sepertinya, krisis sekolah sudah teratasi. Kemudian, mereka pergi ke sekolah, dan pria utama bilang, ini pasti ulah perawat itu. Dia datang, mengatakan lantai 1 sudah bersih, hanya 5 anak yang selamat. Si pirang bertanya pada Gao apakah mereka bisa kabur, dan Harris bilang, hanya 30% kesempatan, dan sang pahlawan bersemangat. Wanita itu marah, memperingatkan bahwa itu adalah skenario terbaik. Anak kecil itu bilang, kakakku yang terbaik, aku percaya padanya. Bahkan sebagai seorang anak, Gao berteriak, jangan hanya percaya secara buta, nyawa semua orang berharga. Si rambut merah bertanya, berapa peluang bertahan hidup jika kita tinggal di sini? Gadis kaya itu bilang 100% jika kita tidak ditemukan, 0 jika kita ditemukan. Sambil menyeringai, pria utama itu berkata, ini mendebarkan. Shiner bertanya apakah benar-benar 0 dengan kemampuan, dan si pirang lainnya menjawab, ya, sama jika kita kabur. Mendengar ini, pria yang hampir botak itu stres. Sang pahlawan bersemangat, bertanya monster apa yang ada di sekitar dan apa yang mereka makan. Chen berharap mengatakan Chen mungkin punya rencana, tapi Chen bilang, tidak. Tapi anak itu bilang, mungkin ada cara. Dia bertanya-tanya apa yang selanjutnya akan dibuka, dan sistemnya bilang, modifikasi genetik, tentu saja. Lin kesal, menariknya, katakan saja, hentikan ketegangan ini. Sambil memegang tangan gadis itu, pria utama itu berkata, tenanglah, aku akan melakukan sesuatu yang epik malam ini. Kemudian, saat senja, anak laki-laki itu menyiapkan pesta. Dia melayani adiknya yang menggemaskan dengan hati-hati. Setelah makan, Regu itu bersiap untuk bertempur. Melihat ke belakang, para MC berkata, para VIP sudah di sini, zombie mulai mendekat. Chen kesal, dagingku belum matang, dan si rambut merah bilang, kita tidak bisa hanya menunggu untuk dimakan. Chen mengangkat tangannya, aku bisa menunggu. Dagingku juga belum matang. Pria tua itu bilang, aku percaya Chen Yu. Dia akan memasaknya dengan benar. Sambil menyeringai, anak laki-laki itu berkata, terima kasih. Pria tua itu punya selera. Si pirang memukul kepala anak laki-laki itu. Katakan rencananya. Tidak ada yang punya nyawa cadangan di sini. MC bertanya pada pria tua itu seberapa kenyang dia, dan Chin bilang, sekitar 60% puas. Mengubah suasananya, sang pahlawan mengatakan bahwa anggur panas disajikan untuk mengalahkan Hua Sheng, dan hari ini dia menyajikan daging monster. Si pirang menyuruh Zhou Lei untuk memeriksa musuh, tapi jangan bertarung, dan meminta Fei untuk membuat kabut. Dia menyebutkan bahwa Wei dan sang influencer adalah tipe serangan area, dan mereka harus santai sampai para monster tiba di taman bermain. Nona Gao menimpali, mengatakan dia juga tipe serangan area, tapi sang MC bilang dia adalah senjata rahasia, simpan untuk momen besar.
Sementara itu, si rambut merah mengatakan dia adalah pendukung dan akan membuat rencana setelah Zhou Lei kembali. Kemudian sang pemimpin menyuruh Fei untuk tetap bersama Chu Yao, kemanapun dia pergi, dan anak itu bertanya apa rencana sang pahlawan. Dengan senyum menyeramkan, Yu mengatakan dia akan menyambut tamunya. Di luar sekolah, seekor zombie muncul. Sang protagonis maju dan melancarkan pukulan telak, tapi kemudian zombie itu dihantam ke lereng dari jauh. Wei menyuruh semua orang berhenti membodohinya. Dengan tangan bersedekap, sang influencer mengatakan monster-monster itu tidak terlalu pintar, dan Nona Gao bereaksi berlebihan. Si rambut merah tidak setuju, mengatakan itu adalah asap Fei yang menyelamatkan mereka, kalau tidak para zombie pasti sudah mengacaukan pesta. Saat mereka berdebat, seekor zombie merangkak dan mulai terbakar. Melihat ini, para gadis menyuruh si pirang untuk kabur. Tiba-tiba, suara keras membuat semua orang panik. Gao marah dan menyebut sang protagonis bodoh. Lei bilang dia akan membantu, dan si pirang bercanda, tidak apa-apa jika dia mau mengambil risiko. Asal jangan menyeret yang lain. Terganggu, Zhou bertanya apa maksudnya, dan Gao menjelaskan bahwa bahkan bahan peledak Xiaobei tidak bisa menghentikan anak itu. Partnernya mengabaikannya, mengatakan Ziyu tidak seharusnya bersikap manja. Ini adalah kiamat. Mendengar ini, si pirang hanya berpikir tentang bagaimana anak itu selamat dari ledakan itu, jadi dia mungkin baik-baik saja. Entah dari mana, sebuah pintu meledak dengan keras. Trio gadis itu menonton dari balkon dan melihat itu Zhou Lei. Chu bilang dia harus turun, tapi Wei mencoba menghentikannya, mengatakan pria itu seperti kecoa abadi. Sambil menyeringai, sang influencer setuju dan mengatakan kakak besar tidak akan mengecewakan siapapun. Khawatir si rambut merah hanya menonton, berharap temannya tidak mendapat masalah. Di luar, anak laki-laki itu mulai batuk karena asap. Sang protagonis bercanda bahwa beberapa monster makan mentah, tapi yang ini ingin barbeku. Mendengar ini, Fei mengatakan anak itu benar-benar cocok jadi bos. Sang pahlawan terus berbicara, mengatakan satu langkah kecil bagi zombie adalah lompatan besar bagi kaum monster. Semua orang terkejut karena Chionyu hanya bersantai di dalam asap sambil tertawa. Malu, Lei bertanya apakah dia kedinginan. Dia bingung, lalu sadar pakaiannya hilang. Dengan cepat, dia berpakaian, dan lebih banyak zombie muncul. Zhou mengatakan keamanan gedung adalah kunci, jadi dia pergi. Melihat gerombolan zombie, si rambut merah bertanya-tanya apakah Chen Yu bisa menanganinya. Di balkon, Wei bersiap untuk melempar lebih banyak ke lereng. Seekor zombie menyelinap ke arah protagonis dan melakukan serangan bau. Zombie itu panik karena bau anak laki-laki itu. Dengan mengejek, Yu mengatakan dia makan dengan baik, membuat zombie itu marah. Lalu anak itu meminta Son Shiner melakukan tugasnya, dan Wei menutup telinganya. Dengan megafon, sang influencer mulai mengoceh omong kosong, seolah-olah itu kata-kata umpatan. Para zombie menjadi pusing karenanya. Sambil menutupi telinganya, anak itu mengatakan itu luar biasa, tetapi beberapa zombie mulai mengetahui dari mana suara itu berasal. Khawatir, sang sosialita bertanya apa yang sedang dilakukan Chen Yu. Chin mengatakan semua monster dari zona terlarang sedang menuju ke arah mereka. Fei khawatir, mencoba melindungi adik bosnya. Dia berlutut dan memberitahu gadis kecil itu bahwa dia akan membantu kakak Chu Yao dan memintanya untuk kembali ke kamar. Memberikan permen lollipop, gadis kecil itu berkata dia lebih baik kembali dengan selamat. Sambil tersenyum, anak itu menolak, mengatakan dia tidak makan jajanan anak-anak tapi berterima kasih atas perhatiannya. Khawatir, si rambut merah mengatakan lebih banyak monster datang. Merasa sebaliknya, Son Shiner santai saja, mengatakan Chen Yu sudah mengendalikannya, tapi Wei bilang tidak, pria itu magnet kekacauan berjalan. Sementara itu, salah satu anggota kru sedang bersantai dengan bosnya, yang bertanya, apa kau takut mati? Pria yang hampir botak itu bilang, tidak, itu pertanda buruk. Dan si tokoh utama bilang, hei, nak, kembali ke sini. Sambil mengisap rokok, anak buahnya berkata, tanpa pasukan ini, aku pasti sudah mati, dan lupakan saja skill hebat ini. Merampas rokoknya, sang pahlawan berkata, bung, merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Saat pelajaran hidup ini diberikan, gerombolan zombie merayap mendekat, tangan di saku. Sang MC berkata, jangan ganggu aura keren dan tampanku. Lalu anak buahnya berkata, aku akan tetap dekat dengan bos mulai sekarang. Sambil menyeringai, sang pahlawan berkata, sistem, lakukan tugasmu. Dan boom, dia mengumpulkan 43.000 poin kemarahan, menukarnya dengan beberapa peningkatan epik. Dia membuka modifikasi genetik, kekuatan cahaya, dan domain eko, bukan masalah besar. Dengan aura menyeramkan, anak itu berkata, malam ini akan santai. Secepat kilat, sang pahlawan mengeluarkan beberapa item peningkat kekuatan. Dia menelannya, dan boom, dia bersinar seperti Super Saiyan. Dari kejauhan, Jiang bertanya, apa yang sedang dilakukan anak itu?
Dengan tatapan tajam, si pirang berkata tidak peduli siapa zombie itu sebelumnya. Lalu dia melemparkan kelereng yang bisa dimakan ke monster itu dengan sekuat tenaga. Cemburu, Wei berkata, "Hei, itu jurusku." Saat itu juga, kepalan tangan sang pahlawan menyala, dan dia melancarkan pukulan super ke seekor zombie. Terkejut, Fei berkata, "Wah, itu kekuatanku." Melihat ke belakang, Yu berkata, "Aku bisa melihat titik lemah mereka sekarang." Dia melesat ke arah para zombie, mengalahkan mereka seolah-olah bukan apa-apa. Terkejut, Yao bertanya, "Apakah Chen Yu memiliki semua kekuatan?" Saat itu, Lei berkata, "Bos, awas," saat seekor zombie menyerang. Tapi anak itu berputar, menghajarnya sambil memberinya ceramah. Terganggu oleh permainan yang tidak adil, si pirang bersiap untuk serangan yang lebih besar. Dengan satu pukulan, dia membuat para zombie terbang. Gaya One Punch Man. Terkejut, Zhao berkata, "Kekuatan itu gila." Wei berkata, "Pamer." Dan si rambut merah berkata, "Tidak menyangka itu akan terjadi." Memeriksa keadaan, Gao berkata, "Menjadi setenar ini akan menarik perhatian orang besar." Dan Qin berkata, "Chen Yu punya alasannya sendiri." Tiba-tiba, ponsel sang influencer bergetar, dan dia mengangkatnya. Saat fajar, sang pahlawan akhirnya mengalahkan monster terakhir. Lalu si pirang bergegas, mengatakan ada drama di distrik barat, memintanya untuk ikut. Dengan mengejek, Yu berkata, "Apakah keluarga Gao dalam masalah? Apa urusannya denganku?" Mengabaikannya, wanita itu hanya berteriak menyuruhnya datang. Jadi, pasukan itu pergi dari sekolah, menuju ke barat. Kemudian Chen sedang membuat vlog, menyebut dirinya pengguna kekuatan yang menawan, dan banyak lagi. Dia membocorkan tentang sistem sampah yang dia temukan, mengatakan dia bisa membeli apa saja dari tokonya. Anak itu bisa mendapatkan banyak jika dia mengganggu gadis-gadis murahan atau merayu para dewi. Krunya memiliki Zhou Lei yang suka berkelahi, dan Lin Beiwei, mantan perundung. Juga ada Fei, Chu Yao si rambut merah, dan Sun Shiner, sang influencer. Terakhir ada Gao Xiu, dari keluarga kaya, dan adiknya Chen Yucheng. Saat itu juga, Qin tua bilang waktunya berangkat. Yu bilang, "Oh ya, kerabat tua, si jenius genetika." Sekarang si pirang bertanya-tanya apakah monster atau manusia yang menyebabkan kekacauan di barat tempat keluarga Gao berada. Tak lama kemudian mereka dihentikan di jalan. Seorang wanita berambut biru muncul dan si pirang mengungkapkan identitasnya. Mayor Jiang bilang, "Masih ada monster di kota, jadi aku akan mengantar nona muda ini kembali demi keamanan." Dia membersihkan jalan dan Gao bilang terima kasih. Tiba-tiba, si pirang melompat keluar, menyuruh semua orang untuk menunggu. Dia curiga dengan kebaikan itu. Bertanya apakah mereka dikirim menuju kehancuran. Bingung, sang mayor bertanya, "Siapa anak ini?" Lalu krunya datang dan memperkenalkannya sebagai bos besar, pengguna kekuatan terhebat yang tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Mendengar ini, wanita itu menjadi sangat kesal, bertanya-tanya dari mana badut ini berasal. Sang pahlawan menimpali, mengatakan dia tahu wanita itu sedang menyindir, dan sang mayor memperingatkan dia bermain dengan api. Petugas itu mencoba mendaratkan pukulan pada anak itu, tapi dia menangkisnya seolah-olah bukan apa-apa. Sambil menyeringai, dia bertanya apakah wanita itu akan memberinya nomor telepon jika dia kalah, tapi sang mayor langsung melepaskan tembakan dengan tangannya yang lain, menjatuhkan sang pemimpin ke tanah. Jiang menyuruh anak itu untuk meminta bantuan semacam itu pada Raja Neraka. Sambil menunduk, sang mayor berkata, "Inilah yang terjadi jika engkau main-main." Melihat ini, Gao berseru pada Jiang Ling, bertanya beraninya dia. Petugas itu balas membentak, mengatakan dia, seorang mayor di Angkatan Darat, bukan pengawal pribadi Gao, jadi dia tidak harus mendengarkan anak manja. Chu Yao ikut campur, mengatakan wanita itu tidak bisa begitu saja membunuh orang, meskipun dia seorang militer. Jiang mengabaikannya, tidak terganggu sama sekali. Seseorang berkata, ini benar-benar kacau dan orang tidak bisa mengendalikan segalanya. Pihak militer mendukungnya, mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia memutuskan untuk menghabisi seseorang. Mengalihkan pembicaraan, Jiang memberitahu Gao bahwa presiden sedang menunggu. Sang influencer mengatakan, ada yang aneh dengan wanita ini dan mereka tidak seharusnya pergi bersamanya. Sang mayor berkata dia tidak tahu apa yang dipikirkan pengecut Xiaobai itu. Dia menggerutu betapa sialnya dikirim untuk menangkap orang-orang seperti kelompok ini. Sambil menyeringai, sang protagonis mengatakan itu adalah pertunjukan kekuatan militer yang hebat, dan wanita itu terkejut anak itu masih hidup. Chen meniru wajah terkejutnya, membuatnya semakin marah. Dengan pistol siap, dia berkata anak itu berpikir dia hebat hanya karena punya kekuatan, dan itu bodoh sekali. Jiang mengatakan tuan ketiga, Xiao, menyebutkan bahwa jika mereka tidak bisa menangkap orang hidup-hidup, mereka mungkin harus menghabisi mereka. Tanpa rasa takut, sang pahlawan mengatakan sang mayor hanya menjadi anjing pesuruh orang lain. Wanita itu kesal dan mencoba menembak, tapi anak itu menghindarinya.
Dia dan krunya mulai menembak, tapi sang protagonis menghindari semua peluru seolah-olah sedang dalam video game. Tak lama kemudian, pihak militer menyadari dia kehabisan amunisi. Yu maju, mengatakan dia boleh berteriak sesukanya, dan kata-katanya membuatnya kesal lagi. Tanpa pilihan lain, Jiang menyerang untuk berkelahi, tapi anak itu menghindar lagi. Setelah menghindari pukulan lain, sang protagonis mengatakan Xiao mengirim perwira militer itu untuk menangani krunya. Dengan gugup, dia sadar dia hampir jatuh ke dalam perangkap Xiao Bai. Gao ikut campur, mengatakan ada pengkhianat di barat, dan Mayor Jiang datang untuk bertemu kru dan menghabisi pengkhianat itu. Mendengar ini, perwira militer itu mengatakan dia siap melayani nona muda, dan dia serta krunya berlutut. Bingung, sang pahlawan bertanya-tanya apakah hal semacam ini hanya untuk karakter utama. Wei bertanya apa yang dia keluhkan, dan Chen mengatakan beberapa orang memang akan sial. Sementara itu, Xiao memberitahu kepala keluarga Gao bahwa Ji Yu agak kasar, dan dia harus membuat keputusan yang tepat untuknya. Seseorang menyebutkan kru tidak ingin mengacau lagi dan bertanya di mana nona muda itu. Anak berambut ungu itu berkata dia begadang semalaman, merusak pendengaran dan ingatannya. Tiba-tiba, seseorang mendobrak pintu hingga terbuka. Itu Mayor Jiangling, melapor untuk bertugas. Salah satu pria kesal bertanya apa yang dilakukan orang tentara di sini. Saat itu, Ziyu juga muncul, mendorong si perundung dengan sekuat tenaga. Dia marah, mengatakan dia tidak takut lagi padanya, tapi wanita itu menamparnya habis-habisan. Dengan marah, Xiao memanggilnya Rubah dan menyuruh si Rubah untuk mengikat si pirang dan membawanya pergi. Sambil mengambil senjatanya, perwira militer itu mengatakan rencananya sempurna dan dia juga bukan seorang vegetarian. Tanpa menyadari senjata yang ditodongkan padanya, Xiao terus tertawa, mengatakan dia akan bersenang-senang hari ini. Tapi kemudian dia melihat senjata itu dan bertanya mengapa sang mayor menodongkan pistol padanya. Di latar belakang, sang protagonis datang untuk mengejeknya lagi. Melihat si pirang, Bai Yi memakinya, memanggilnya brengsek dan mengatakan Jiangling mengkhianatinya. Sambil menyeringai, si MC berkata, maaf, mengklaim dia orang baik, tidak seperti mereka yang berpikir akan hidup selamanya. Si perundung segera sadar, dia sedang diejek yang membuat sang pahlawan senang. Tiba-tiba, si penjahat tertawa terbahak-bahak, bertanya, apakah mereka benar-benar berpikir hanya mereka yang punya kekuatan? Gao seperti, wah, kau menemukan orang-orang berkekuatan lain. Sambil menyeringai, Xiao menyuruh si pirang untuk menjadi miliknya, menjanjikan keamanan bagi keluarganya. Dalam benaknya, sang pahlawan berpikir, apa ada orang berkekuatan lain? Apa hanya aku yang punya sistem? Lalu dia mendapat ide untuk menggertak, mengklaim hanya dia yang bisa menumbuhkan buah kemampuan, bertanya apakah otak si tuan sudah rusak karena ledakan. Si perundung termakan umpan, tertawa, mengatakan Chen Yu pasti telah mencuri buah kemampuan dan hanya berpura-pura kuat. Dia menyombongkan diri akan menemukan pengguna kekuatan, jadi keluarganya akan memiliki segala macam kemampuan. Kru menjadi kecewa, menyadari si perundung hanya membual tentang hal-hal yang bahkan tidak terjadi. Ikut campur, ayah Gao bertanya pada putrinya tentang pria pirang itu. Dia bilang itu Chen Yu, seorang kurir dari Jiang Cheng. Mendengar ini, ayahnya terdiam. Gao berargumen bahwa dia melihat anak itu menggunakan kekuatan dan mendapatkan kemampuan karenanya. Pria itu mempertanyakan niat memberikan teknologi pada orang biasa, alih-alih pada keluarganya yang hebat. Orang tua itu mencoba menjelaskan, tapi pria itu bilang, habisi saja anak itu. Dia adalah subjek percobaan. Zihao mencoba berdebat, tapi ayahnya memotongnya, mengatakan dia tidak seharusnya mengasihani pria kelas bawah. Gadis itu bersikeras bukan begitu, dan ayahnya menjadi kesal, bertanya apakah dia naksir si kurir. Si pirang menyangkalnya, mengatakan dia masih bingung. Tanpa membuang waktu, pria itu menyatakan akan menghabisi anak itu. Si pirang memohon pada Tuan Gao untuk tidak gegabah, menjelaskan mereka semua ada di tim yang sama, tapi pria itu tidak setuju. Kepala keluarga itu berkata, anak itu hanya seorang kurir. Bahkan dengan kekuatan, itu seperti kucing buta menemukan tikus mati. Xiao setuju, mengatakan mereka bisa menyewa pengguna kekuatan lain untuk menghancurkannya. Dalam kekacauan ini, kepala keluarga memerintahkan krunya untuk melucuti kekuatan anak itu dan mengusirnya. Tapi orang tua itu turun tangan, mengatakan sang kepala tidak bisa melakukan itu. Sambil berdebat, pria itu menyuruh Qin untuk tidak khawatir. Dia punya banyak subjek percobaan. Orang tua itu menjelaskan bahwa sang kepala salah paham, mengungkapkan bahwa dia belum tahu cara mendapatkan kekuatan. Mendengar ini, otak kepala keluarga itu mulai bekerja. Jujur saja, Qin berkata, Chen Yu mungkin satu-satunya yang bisa menumbuhkan buah keahlian. Semua orang terkejut dan panik mendengar berita mengejutkan ini. Dengan cara yang dibuat-buat dramatis, Yu berkata dia tidak bisa bergabung dengan keluarga Gao hanya sebagai orang biasa. Mengalihkan topik, kepala keluarga mulai memanggil anak itu menantunya, membuat putrinya malu.
Salah satu anak buah memanggil si pirang kakak ipar Chen, mengatakan mereka semua adalah satu keluarga besar sekarang. Yu bercanda bahwa standar keluarga itu sangat tinggi, jadi dia takut jatuh terlalu dalam. Kakak ipar barunya meyakinkannya bahwa dia tidak akan jatuh, berjanji akan mendukungnya. Tapi sang pahlawan bilang itu tidak cukup, mengisyaratkan bahwa kepala keluarga adalah seorang jenius rahasia. Si pirang menjadi kesal, mengatakan anak itu pamer hanya karena dia mendapat sedikit rasa hormat. Anak buahnya ikut nimbrung, setuju dengan iparnya, mengatakan dia bisa mengajukan syarat apapun. Wajah sang pahlawan berseri-seri, bertanya apakah dia benar-benar bisa. Kepala keluarga bilang dia bisa, selama itu adalah sesuatu yang bisa ditangani keluarga Gao. Sang pahlawan mulai melirik si pirang, membuatnya gelisah. Tanpa berpikir dua kali, dia bilang dia ingin putri kepala, keluarga menikah dengan bayi. Pria berambut ungu itu berlutut memohon calon ayah mertuanya untuk setuju. Karena malu, Zihao bertanya apakah Chen Yu ingin mati. Dengan gugup, anak itu bilang itu hanya lelucon, menyuruhnya untuk tidak menganggapnya serius. Kepala keluarga langsung ke intinya, menanyakan apa yang diperlukan agar sang pahlawan bergabung dengan keluarga Gao. Serius, Chen bilang dia tidak suka judi atau narkoba, dan si bos sebaiknya mengerti maksudnya. Mendengar ini, pria itu menjadi sangat bersemangat, seolah-olah dia baru saja menemukan harta karun. Xiao berlutut memberitahu si pirang bahwa anak itu sama sekali tidak layak dipercaya. Tapi Jihao hanya berkata, "Hei, perundung, enyahlah." Lalu salah satu kru pahlawan berkata, kenapa tidak mengambil alih sisi barat daripada bekerja untuk tuan pemarah itu? MC punya rencana yaitu membuat mereka berpikir semuanya baik-baik saja, jadi mereka lengah, licik sekali. Teman-temannya berkata, itu sama saja dengan menyerah pada kegelapan. Tapi anak itu bilang, tidak, ini menyembunyikan kekuatan kita, menunggu saat yang tepat. Bos keluarga Gao mungkin bilang nanti, tapi Chen berkata, bagaimana kalau sekarang? Dengan aura yang lebih gelap dari lemari seorang goth, anak itu berkata, aku ingin kursi orang tua itu. Mendengar ini, wajah pria itu langsung berubah, seolah berkata, apa kau baru saja mengatakan itu? Dengan sangat cepat, menyebut anak itu kurang ajar.